Halo, perkenalkan, saya Ivana Wulansari Nurwandi dengan NIM 415191100018. Saya mahasiswi dari Mercu Buana University. Ini adalah tugas kuliah dengan mata kuliah CCNA, Routing, dan Switching. Di sini saya akan membahas tentang data link layar dengan daftar isi sebagai berikut. Yang pertama adalah 7 lapisan OSI layer. Yang kedua, pengertian data link dan tujuan dari data link layer. Yang ketiga adalah proses pengiriman frame. Yang keempat adalah tugas data link layer dan supplier data link. Yang kelima adalah tugas supplier, LLC, and MAC address. Yang keenam adalah LLC dan MAC address. Yang ketujuh adalah protokol dan perangkat yang berada dalam data link layer. 7 lapisan OSI layer. OSI layer itu ada 7 ya. Yang pertama itu physical, yang kedua data link, yang ketiga itu network, yang keempat itu transport, yang kelima itu session, yang keenam itu presentation, dan yang ketujuh itu adalah application. Tapi di sini saya hanya akan membahas tentang data link. Apa itu data link? Data link adalah lapisan kedua dari bawah dalam model OSI yang dapat melakukan konversi frame-frame jaringan yang berisi data yang dikirimkan menjadi bit-bit mentah agar dapat diproses oleh lapisan fisik. Tujuan data link layer itu untuk menyediakan koneksi antar dua komputer atau host dengan menggunakan pengalamatan secara fisik atau hardware addressing. Yang ketiga, proses pengiriman frame. Bisa kalian lihat di sebelah kiri itu ada aplikasi, di bawahnya itu ada data link, terus ada fisik, terus ada frame, di sebelah kanannya juga sama seperti yang sebelah kiri. Jadi untuk mengirim frame itu kita melewati fisik dan fisik. Jadi frame itu proses pengirimannya itu dari fisik ke fisik. Saya jelaskan sedikit tentang frame. Frame yaitu yang berada di layar data link yang menyediakan link untuk data, memaketkannya menjadi frame yang berhubungan dengan hardware. Kemudian diangkut melalui media komunikasinya dengan kartu jaringan. Mengatur komunikasi layar fisikal antara sistem koneksi dan penanganan error. Yang keempat, tugas data link layer. Yang pertama itu membagi aliran data yang masuk dari lapisan. Yang kedua, network menjadi frame discrete. Yang ketiga, melakukan fungsi error control. Yang keempat, melakukan fungsi flow control. Dan yang kelima, melakukan fungsi share control. Sub-layer data link. Ini adalah contohnya. Bisa dilihat dua data link layer itu ada dua, ada logical link control atau bisa disebut LLC, dan yang kedua itu ada media access control atau biasa disebut dengan MAC address. Sub-layer LLC dan MAC address. Tugas sub-layer LLC yang pertama itu adalah deteksi error saat frame dan bits ditransmisikan melalui jaringan, dan error bisa saja terjadi. Error komunikasi bisa masuk dalam salah satu dari dua kategori. Yang pertama, paket yang diharapkan tidak juga sampai. Yang kedua, paket diterima akan tetapi berisi data yang korup, dalam arti rusak atau cacat. Yang kedua, mengendalikan aliran untuk mencegah transmisi data menjadi macet atau membanjiri si penerima. Sub-layer LLC memberikan pengendalian aliran yang memperlambat kecepatan aliran pengiriman data. Tugas sub-layer MAC address. Sub-layer MAC menyediakan protokol yang berbeda sesuai dengan protokol lapis PC. Sub-layer MAC pada data link dapat mengakomodasi beberapa protokol, diantaranya adalah Ethernet,
token ring, dan token bus. LLC dan MAC address. Ini adalah topologinya dari physical, data link, sampai ke network. Di sini ada gambaran kayak logical link control atau LLC. Itu ada 802.1 OSI model dan network management, 802.2 logical link control. Jadi LLC ini ada di 802.2. Medium access control atau disebut MAC address ada 802.3 CSMA atau CD, 802.4 token bus, 802.5 token ring, 802.12 demand priority. Protokol yang menggunakan data link layer. Yang pertama itu ada logical link control, koreksi error, dan flow control, mengolah link, kontrol, dan menetapkan sub-sub. Kedua itu ada 802.1 OSI layer, 802.2 logical link control, ada media access control atau MAC, berkomunikasi dengan card adapter, mengontrol tipe media yang digunakan. Ada 802.3 CSMA atau CD, itu bisa disebut Ethernet. 802.4 token bus atau bisa disebut ARC-NAT. Ada 802.5 token ring, ada 802.12 demand priority, ada AAA 802, AAA 802.2, ISO 2110, ada ISDN. Ini adalah contoh perangkat jaringan yang ada di layer 2 atau di data link. Itu biasa ada switch layer 2, hub, bridge, dan repeater. Perlu diketahui, switch itu ada juga yang layer 3, tapi kalian bisa dapat membedakan dengan cara kalau switch layer 2 itu cuman bisa, kalau di Cisco cuman bisa ngetrang atau akses. Tapi kalau misalkan di layer 3, switch-nya itu didapat IP, kayak gitu. Terima kasih, semoga bermanfaat.